Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Coba deh pikirin kenapa ada orang yang kelihatannya tenang, dihargai, auranya dapet banget, sementara yang lain malah sibuk ngejar validasi dan capek sendiri. Kenapa ada yang santai walau diuji emosinya, tapi ada juga yang langsung goyah pas hubungannya mulai tarik ulur? Ini bukan soal siapa yang paling bucin, bukan juga soal siapa yang paling cakep atau paling pinter. Ini soal sadar dan paham cara mainnya. Dan topik yang mau kita bahas hari ini relevan banget sama kondisi hubungan zaman sekarang. Yang serba abu-abu, tarik ulur, ghosting, love bombing, sampai drama nggak jelas. Begitu kamu paham ini, mindset langsung kebuka, kamu nggak gampang ke-trigger, nggak gampang kejebak permainan emosi, dan mulai bisa bedain mana yang tulus, mana yang cuma ngetes batas. Yang paling penting, kamu nggak lagi ngorbanin harga diri cuma demi chat dibales atau perhatian sesaat. Jadi dengerin bener-bener ya, ini bukan bahasan sambil berlalu. Ini bahasan yang bisa jadi titik balik cara kamu ngejalanin hubungan. Kalau kamu ngerasa pengen lebih sadar dan pegang kendali atas diri sendiri, klik like-nya dulu dong. Jangan kemana-mana, karena kita bakal bahas beberapa kebenaran psikologis yang jarang banget dibahas, tapi efeknya gede banget ke hubungan di era sekarang. Oke, let's break it down teman-teman. Oke, masuk ke poin pertama dan jujur aja, ini sering banget kejadian di hubungan zaman sekarang. Namanya ilusi cinta tanpa syarat. Banyak orang, entah cewek atau cowok, masuk ke hubungan sambil bawa pikiran. Kalau dia udah bilang cinta, berarti dia nerima gue apa adanya. Nerima pas lagi keren, nerima pas lagi jatuh, nerima pas lagi salah arah, pokoknya nerima full paket. Di kepala kita, cinta itu kayak mode selamanya on, gak peduli kondisi lagi naik atau anjlok, rasanya bakal tetap sama. Padahal realitanya, di lapangan gak seindah itu. Di banyak hubungan sekarang, yang sering kejadian itu bukan cinta tanpa syarat, tapi rasa sayang yang ada syaratnya, cuma dibungkus bahasa manis. Coba tarik ke pengalaman masing-masing. Gimana sikap pasangan pas kondisi finansial lagi seret? Gimana respon dia pas kamu lagi capek dan gak seintens dulu ngasih perhatian? Pas fase PDKT yang serba deg-degan udah lewat dan hidup mulai kelihatan realnya, apa sikapnya masih sama? Di situ biasanya kelihatan, rasa sayang itu sering naik turun tergantung apa yang kamu bawa ke hubungan. Rasa aman, kenyamanan, keseruan, status, atau manfaat lain yang bikin dia betah. Selama itu ada, sikapnya hangat. Begitu mulai berkurang, vibes-nya juga ikut berubah. Dan santai dulu, ini bukan nyerang siapa-siapa. Ini bukan soal cewek salah atau cowok salah. Ini soal naluri manusia. Semua orang pengen aman, pengen nyaman, pengen ngerasa hidupnya kepegang. Ketertarikan dan rasa sayang sering kebentuk dari situ. Jadi ini bukan jahat, ini natural. Yang bikin berantakan itu saat ada yang menutup mata sama kenyataan ini. Banyak orang kejebak pikiran, gue udah setia, udah berjuang, harusnya itu cukup. Akhirnya apa? Ngasih terus. Waktu dikasih, tenaga dikasih, uang dikasih, perhatian dikasih, curhat dengerin, semua ditumpahin. Harapannya satu, dibalas seimbang. Tapi pas balasannya nggak datang, pas pasangan mulai dingin walau kamu ngerasa udah all out, yang muncul malah bingung sama sakit hati. Mulai nanya ke diri sendiri, kurang gue di mana? Padahal masalahnya bukan karena hubungan itu kejam. Masalahnya karena dari awal kamu gak mau ngeliat kalau di dalam hubungan memang ada syarat-syarat yang jalan diam-diam. Nah, di titik ini mindset harus geser. Begitu kamu sadar kalau banyak yang disebut cinta itu sebenarnya apresiasi bersyarat, kamu berhenti jadi naif. Bukan berarti kamu jadi pahit atau malas percaya, kamu cuma jadi lebih melek. Kamu gak lagi asal ngasih tanpa mikir. Kamu mulai ngeliat pola. Kamu gak langsung kehipnotis kata-kata manis, tapi lebih merhatiin tindakan sehari-hari. Kamu gak ngukur rasa sayang pas semuanya lagi enak, tapi pas kondisi lagi ribet dan gak nyaman. Dan kesadaran ini tuh ngebebasin. Kamu mulai sadar, oh ternyata yang gue kira koneksi dalam itu kadang cuman karena gue konsisten. Gue ada terus, gue bisa diandelin. Atau posisi gue lagi nguntungin di hidup dia. Bukan karena dia bener-bener nempel sama gue sebagai manusia. Dan begitu pola ini kebuka, susah buat pura-pura gak tahu. Cara kamu ngejalanin hubungan otomatis berubah. Pengetahuan ini bikin kamu gak gampang overinvestasi emosi. Kamu jadi paham, cinta itu bukan cek kosong yang bisa kamu teken sampai diri kamu sendiri kering. Kamu mulai biasain minta timbal balik, bukan cuma berharap. Kalau sikap dia manis cuma pas kondisi kamu lagi di atas,
Kamu jadi tahu itu mainnya di mana. Kalau perhatiannya naik turun tergantung mood atau pencapaian kamu ngerti pondasinya rapuh atau tidak. Dan pas kamu ngerti, kamu nggak lagi keikat sama itu. Orang yang udah nyampe ke titik ini berhenti ngasih tanpa batas. Mereka jaga waktu, energi, perhatian, dan komitmen. Mereka pilih-pilih siapa yang pantas masuk ke hidupnya lebih dalam. Hatinya tetap kebuka, tapi aksesnya nggak sembarangan. Dan perubahan kecil ini aja udah ngubah dinamika hubungan secara keseluruhan. Karena saat kamu paham, kamu nggak lagi ngejar validasi, nggak lagi buta sama pola yang lagi dimainin. Kamu jadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih pegang kendali atas diri sendiri dan hubungan yang kamu jalanin. Oke, lanjut ya. Kalau tadi kita bahas soal ilusi cinta tanpa syarat, sekarang kita geser dikit ke kebenaran kedua yang sering banget diremehin. Padahal ini senjata paling mahal di hubungan apapun. Perhatian. Banyak orang, entah cewek atau cowok, nggak ngeh kalau perhatian itu nilainya mahal. Lebih mahal dari traktiran, lebih mahal dari hadiah. Perhatian itu aset langka. Tapi lucunya, sering dipakai kayak bagi-bagi stiker gratis. Ke siapa aja, kapan aja, tanpa mikir. Setiap chat panjang, setiap bales cepet, setiap muji berlebihan, setiap begadang nemenin curhat, itu semua energi. Dan energi itu pengaruh. Pengaruh itu posisi. Masalahnya, kalau kebanyakan dibagi, nilainya langsung anjlok. Coba lihat pola klasik yang sering kejadian. Ketemu orang yang bikin tertarik, langsung autopilot. Chat duluan, bales panjang, story dikomenin semua, feed di like satu-satu, pujian ngalir terus. Ngerasa lagi usaha, ngerasa lagi nunjukin niat. Padahal tanpa sadar, kamu lagi nurunin nilai perhatian kamu sendiri. Sesuatu yang terlalu gampang diakses lama-lama dianggap angin lalu. Perhatian yang kebanyakan malah bikin orang santai nerimanya, nggak ada effort balik. Dan jangan salah, manusia itu paham banget efek diperhatiin. Sensasi diinginkan, divalidasi, dipuji terus itu nagih. Kadang bukan soal siapa yang ngasih, tapi soal rasanya. Semakin kamu kasih, semakin diambil. Tapi anehnya, banjir perhatian itu nggak bikin makin dekat. Justru kebalik. Karena kalau sesuatu selalu tersedia, nggak ada dorongan buat ngejar. Nggak ada rasa penasaran. Pasti pernah lihat orang yang selalu ada, selalu ngejar, selalu siap. Lama-lama kayak nggak kelihatan. Kehadirannya terlalu rutin sampai nggak ada impact. Nggak bikin kangen, nggak bikin mikir. Kenapa harus mikir kalau dia selalu standby dan siap ninggalin apapun demi sedikit respon? Dari situ, keinginan buat investasi juga mati sebelum tumbuh. Sekarang perhatiin kebalikannya. Begitu seseorang mulai narik diri, bukan drama, bukan ngilang, tapi berhenti banjir perhatian. Tiba-tiba sunyi itu kerasa. Yang tadinya biasa jadi kepikiran. Mulai muncul pertanyaan receh tapi mengganggu. Dia lagi ngapain ya? Kok nggak chat? Perhatiannya pindah ke siapa? Dari situ mulai kebangun rasa penasaran, ketertarikan, bahkan takut kehilangan. Dan disitulah posisi mulai kebalik. Ini inti besarnya. Semakin jarang dan selektif perhatian kamu, semakin mahal nilainya. Saat kamu berhenti ngasih ke semua orang, perhatian kamu berubah jadi sesuatu yang langka. Dan yang langka selalu bikin orang kepo. Tatapan kamu jadi berasa, pujian kamu nggak lagi kosong. Waktu kamu kerasa spesial, bukan default. Banyak yang salah paham, dikira ini main tarik ulur atau sok jual mahal. Padahal enggak. Ini soal sadar diri dan harga diri. Pas kamu ngerti perhatian kamu berharga, kamu otomatis berhenti ngabisin ke orang yang gak pernah balas setara. Kamu gak lagi ngejar orang yang cuma seneng disorot tapi gak pernah mau ngasih balik. Dan di titik ini, dinamika hubungan langsung jungkir balik. Yang tadinya kamu sibuk nyari validasi, sekarang justru orang lain yang mulai pengen dapat pengakuan dari kamu. Yang tadinya kamu berlomba buat dapat perhatian, sekarang kamu sadar perhatian kamulah yang bernilai. Apalagi kalau energi kamu dialihin ke hidup kamu sendiri, ke mimpi kamu, ke badan kamu, ke finansial kamu. Nilai kamu naik tanpa perlu diumbar. Coba bandingin, orang yang hidupnya muter cuma buat ngejar satu orang, biasanya ujung-ujungnya capek, kering, dan gak dihargai. Tapi orang yang fokus ngebangun diri, auranya beda. Gak maksa, gak ngejar, tapi malah dicari. Bukan karena sok misterius, tapi karena perhatiannya gak murah. Dia jadi hadiah, bukan pemohon. Jadi langkah nyatanya simple tapi menohok. Jaga perhatian kamu kayak barang langka.
Jangan asal bagi. Lihat gimana reaksi orang pas mereka sadar perhatian kamu nggak selalu ada. Yang dulu santai bisa mulai niat. Yang dulu cuek bisa mulai mendekat. Dan penutupnya gini, saat kamu paham betul nilai perhatian kamu berhenti hidup sebagai pengejar yang haus validasi. Kamu berubah jadi orang yang milih, bukan yang nunggu dipilih. Dan begitu posisi itu berubah, permainan hubungan juga ikut berubah total. Oke, lanjut ya. Setelah tadi kita bahas soal perhatian, kenapa mahal banget, sekarang kita naik level ke kebenaran ketiga. Dan ini bukan teori manis-manis. Ini fondasi, penguasaan emosi. Ini bukan pilihan, ini keharusan. Kalau bagian ini bocor, mau sehebat apapun kamu di luar, tetap gampang kejebak drama. Dari dulu, banyak orang dicekokin pola cinta yang salah kaprah. Kalau dia mulai cuek, kejar lebih kenceng. Kalau dia menjauh, tambah effort. Kalau dia bikin ribut, ladeni pakai emosi yang sama. Dan kalau dia ngasih kode mau pergi, langsung panik, takut ditinggal, ngejar sambil nurunin harga diri. Seolah-olah reaksi berlebihan itu tanda sayang. Padahal itu cuma tiket masuk ke perbudakan emosi. Hidup kamu jadi muter ngikutin sikap orang lain. Kamu kayak remote control, tinggal dipencet dikit langsung bereaksi. Sekarang pahamin pelan-pelan. Di hubungan zaman sekarang, senjata paling ngeri itu bukan tampang, bukan omongan manis, bukan status, tapi kemampuan buat ngaduk emosi orang lain. Bisa bikin kamu marah, cemburu, takut, atau panik kapan aja. Dan seringnya, orang bakal ngetes. Ngetes emosi kamu, ngetes batas kamu, ngetes seberapa gampang kamu kegoyang. Setiap kali kamu meledak, cemburu berisik, atau ngemis, di situ kamu lagi ngasih sinyal terang-terangan. Gue bisa dikontrol. Kalau dia tahu diem doang bikin kamu gelisah seharian, itu bakal dipakai terus. Kalau dia tahu kecemburuan bikin kamu kalap dan nurut, itu tombol yang bakal sering dipencet. Kalau dia tahu kamu takut kehilangan sampai rela ngalah terus, rasa takut itu jadi tali kekang. Kamu jadi kebaca banget. Dan orang yang kebaca itu gampang dimainin. Reaksi kamu jadi alat. Makin reaktif, makin gampang diatur. Tapi semua berubah pas kamu mulai megang kendali emosi sendiri. Pas sikap dingin dia sudah nggak bikin kamu goyah. Pas drama dia sudah nggak bikin kamu panas. Pas ancaman pergi sudah nggak bikin kamu ketar-ketir. Di titik itu, permainan mulai macet. Manipulasi mentok. Ketenangan kamu malah bikin bingung. Konsistensi kamu bikin nggak nyaman. Karena kamu nggak runtuh. Kamu nggak meledak. Kamu tetap berdiri. Dan itu maksa orang lain buat ngadepin kamu sebagai partner setara, bukan mainan. Ini hukum simple tapi keras. Orang yang nggak bisa ngatur emosinya gampang dipermainkan. Tapi orang yang pegang emosinya sendiri susah disentuh. Dan penguasaan emosi itu bukan berarti jadi dingin atau mati rasa. Kamu tetap punya perasaan, tapi perasaan itu nggak pegang setir. Kamu sadar marah yang meledak itu tanda lemah. Cemburu yang ribut itu tanda nggak aman. Dan ngemis, walau dibungkus kata setia, tetap aja kelihatan putus asa. Bayangin gini, dia pergi sambil nunggu kamu ngejar. Kamu santai. Dia tiba-tiba ngilang, berharap kamu panik dan minta maaf panjang lebar. Kamu lanjut hidup kamu. Dia lempar ancaman mau cabut, nunggu kamu negosiasi sambil takut kehilangan. Kamu jawab tenang, siap jalan kalau rasa hormat sudah nggak ada. Itu bukan cuek, itu dewasa. Itu kendali. Dan lucunya, di situ justru rasa hormat muncul. Karena kekuatan itu bukan soal siapa yang paling berisik atau paling emosian, tapi siapa yang tetap stabil pas ditekan. Secara alami, orang tertarik sama yang tenang, yang kokoh, yang nggak bisa diombang-ambingin. Penguasaan emosi bikin kamu jadi sosok itu. Yang paling kerasa sebenarnya perubahan di dalam diri kamu. Kamu nggak lagi malu punya emosi, tapi kamu juga nggak jadi budaknya. Kamu paham kapan harus ngomong, kapan harus diam. Kamu ngerti kalau diam kadang lebih nusuk dari 1000 kata. Kamu belajar kalau pergi itu kadang sikap paling tegas. Dan di ketenangan itu, kamu nemuin power yang asli. Faktanya begini. Pas kamu pegang kendali emosi, manipulasi mati dari awal. Tangisan nggak lagi bikin kamu goyah. Amarah nggak lagi bikin kamu ciut. Sikap menjauh nggak lagi bikin kamu ketergantungan. Orang lain dipaksa datang dengan respek, bukan drama. Dengan karakter, bukan acting. Dan poin pamungkasnya, saat kamu bisa ngatur diri kamu sendiri, kamu otomatis ngatur arah hubungan. Bukan dengan nguasain orang lain, tapi dengan satu hal sederhana, kamu nggak mau digerakin. Kamu yang nentuin tempo. Kamu yang nentuin batas. Orang lain bisa naik ke level itu, atau memilih pergi.
Dua-duanya tetap bikin kamu berdiri tegak. Itulah kenapa penguasaan emosi itu kunci. Tanpa itu, kamu bakal terus ke bawah arus dan mood orang lain. Tapi dengan itu, kamu pegang frame. Dan begitu frame ada di tangan kamu, seluruh permainan hubungan langsung berubah. Nah lanjut ya, setelah kamu mulai pegang kendali emosi, ada satu hal lagi yang bikin posisi kamu makin kuat di hubungan manapun. Kebenaran keempat, opsi itu melahirkan kebebasan. Dan kebebasan itu sumber kekuatan. Dari kecil, banyak dari kita dicekokin pola pikir yang keliru. Seolah-olah di hubungan itu satu pihak adalah hadiah, sementara yang lain tugasnya ngejar, ngebuktiin diri, dan tampil sebaik mungkin cuma buat dapat perhatian. Pola pikir ini pelan-pelan ngeracunin kepala. Bikin orang jadi gampang putus asa. Takut kehilangan satu orang karena ngerasa itu satu-satunya kesempatan. Akhirnya apa? Nempel terus. Nerima diperlakuin semaunya. Nurunin standar, dan puas sama perhatian setengah-setengah. Semua itu dilakuin cuma karena ngerasa nggak punya pilihan lain. Padahal faktanya semua orang punya opsi. Cuma cara dapetinnya yang beda. Ada orang yang opsinya kayak dikasih gratis. Tapi banyak juga yang opsinya harus dibangun, harus dicetak, harus diperjuangkan. Lewat badan yang dijaga, lewat karier yang dibangun pelan-pelan, lewat skill sosial yang diasah, lewat kepercayaan diri yang tumbuh dari konsistensi. Orang yang males ngebangun diri bakal kejebak di pola pikir kekurangan. Ngerasa pilihan dikit, ngerasa gampang kehilangan. Dan pas pilihan dikit, posisi otomatis lemah. Tapi begitu kamu konsisten investasi ke diri sendiri, ceritanya beda. Setiap progres nambah nilai, setiap peningkatan nambah pilihan. Kamu nggak lagi ngerasa butuh nempel ke satu orang, karena kamu tahu nilai kamu terus naik. Dan saat kesadaran ini masuk, dinamika hubungan langsung berubah total. Coba jujur ke diri sendiri. Kalau di kepala kamu cuma ada satu orang itu, kamu bakal nerima drama, nerima sikap nggak hormat, nerima effort seadanya. Kamu bakal bilang ke diri sendiri, yang penting masih ada, karena takut sendirian. Tapi kalau kamu tahu di luar sana ada banyak orang lain yang bisa menghargai versi diri kamu yang sekarang, kamu nggak bakal ngemis buat bertahan di situasi yang nguras. Opsi itu kebebasan, dan kebebasan itu kekuatan. Itulah kenapa orang yang kelihatan gak takut kehilangan justru sering lebih menarik. Ada aura santai, ada rasa berlimpah. Dan anehnya, sikap gak takut pergi itu malah bikin orang lain mikir dua kali buat main-main. Karena gak ada yang lebih bikin penasaran daripada orang yang gak nempel karena takut. Begitu kamu paham kamu punya pilihan, cara kamu bergerak berubah. Kamu berhenti ngejar kayak orang kelaparan. Kamu berhenti nurunin diri cuma buat dipilih. Kamu berhenti nego harga diri demi perhatian sesaat. Kamu berdiri dengan tenang, sadar kalau satu orang pergi bukan akhir dunia. Bahkan seringnya, yang datang berikutnya justru lebih cocok. Dan perubahan ini bukan cuma ngaruh ke cara orang lain ngelihat kamu, tapi ke cara kamu ngelihat diri sendiri. Penolakan nggak lagi bikin ciut. Diam nggak lagi bikin panik. Hubungan berakhir nggak lagi bikin hancur. Karena kamu tahu kelimpahan itu nyata, dan kamu sanggup narik itu ke hidup kamu. Energi putus asa hilang, dan energi ini tuh kerasa banget sama siapapun. Orang yang benar-benar punya opsi, nggak asal bertahan di hubungan. Mereka milih dengan sadar. Mereka nggak minta dihargai, mereka menuntutnya lewat standar. Mereka nggak takut kehilangan, mereka nerima itu sebagai bagian hidup. Dan karena mereka bisa pergi kapan aja, manipulasi nggak jalan. Ancaman nggak mempan. Rasa bersalah nggak bisa dipakai buat nekan. Jadi intinya simple tapi dalam. Bangun diri kamu gila-gilaan sampai kamu punya pilihan nyata. Jaga badan, bangun karier, asah skill, rawat pikiran. Ciptain opsi yang beneran. Karena begitu kamu sadar kamu punya pilihan, kamu berhenti hidup dari rasa takut. Kamu mulai hidup dari kebebasan. Dan orang yang hidup dari kebebasan itu susah banget disentuh atau digoyang. Nah lanjut ya. Setelah kamu sadar kamu punya pilihan dan gak hidup dari rasa takut kehilangan, sekarang kita sampai ke akar dari semuanya. Kebenaran kelima, dan ini pondasi paling dasar. Harga diri. Banyak orang masuk ke hubungan dengan niat all out. Waktu dikorbanin, tenaga dikasih, uang keluar, kesetiaan total, perhatian penuh. Tapi ada satu hal penting yang justru ditinggalin di tengah jalan. Rasa hormat ke diri sendiri. Demi romansa, harga diri dikesampingkan. Demi rasa suka, standar diturunin. Demi ketertarikan, batasan dilanggar. Dan tanpa sadar, disitulah kekuatan dilepas pelan-pelan. Orang yang gak punya harga diri itu ibarat benteng tanpa tembok.
Siapapun bisa masuk, ngacak-ngacak, dan ngatur seenaknya. Dan parahnya, ini kelihatan. Orang lain bisa ngerasain ketika seseorang rela ngelanggar prinsipnya sendiri cuma buat dipertahanin. Bisa ngerasain ketika kebohongan, alasan, janji kosong dimaafin terus karena takut ditinggal. Begitu kelemahan ini kebaca, biasanya bakal dites terus. Sampai sejauh mana kamu mau nurunin diri. Ini kenyataan pahitnya. Kalau kamu nggak bisa ngebela harga diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa ngebela apapun. Kamu bisa ngasih hadiah, nulis kata manis, ngorbanin waktu, tapi ujungnya tetap bisa ditinggal. Karena semua itu nggak ada artinya kalau dari awal kamu nunjukin kamu siap mengkhianatin diri sendiri demi dipilih. Cinta tanpa harga diri itu bukan cinta. Itu tunduk. Sekarang kebalikannya. Bayangin seseorang yang punya batas jelas. Bukan tembok buat nutup diri, tapi garis yang nunjukin mana sikap yang masih bisa diterima dan mana yang tidak. Nggak nerima bentakan, hinaan, manipulasi yang dibungkus perhatian. Nggak mau diperlakukan setengah-setengah tapi diminta effort penuh. Nggak nerima komitmen nanggung dari orang yang nuntut kesetiaan total. Orang kayak gini bukan sombong. Bukan dingin. Dia cuma menghargai dirinya sendiri. Dan disinilah ironi yang indah. Saat kamu taruh harga diri di atas rasa pengen disukai, kamu malah jadi lebih menarik. Bukan sebaliknya. Omongan kamu jadi punya bobot karena kamu konsisten. Kehadiran kamu kerasa karena kamu berdiri tegak. Kamu nggak perlu minta dihargai, orang bisa ngerasain itu dari cara kamu bawa diri. Dan energi ini kuat banget pengaruhnya. Harga diri juga langsung ngubah dinamika hubungan. Pas standar kamu naik, orang lain punya dua pilihan, naik bareng kamu atau pergi. Dua-duanya aman. Kalau dia naik, kamu dapat partner yang beneran menghargai. Kalau dia pergi, kamu tetap pegang martabat kamu. Nggak ada yang rugi. Tanpa harga diri, siklusnya kejam. Kamu mulai nyari pembenaran buat sikap nggak hormat. Kamu mulai nganggap kebohongan itu wajar. Kamu nerima perlakuan buruk karena takut sendirian. Pelan-pelan. Bukan cuma hubungan yang rusak, tapi diri kamu sendiri ikut hilang. Dan kehilangan diri sendiri itu jauh lebih sakit daripada putus hubungan. Ini momen kebangkitannya. Begitu kamu benar-benar paham nilai harga diri itu nggak bisa ditawar, semua hal lain langsung kelok di tempatnya. Perhatian kamu jadi mahal karena nggak lagi dibuang. Emosi kamu lebih stabil karena kamu nggak mau hidup di chaos. Pilihan kamu makin luas karena kamu berhenti settle. Dan kapasitas kamu buat cinta justru makin kuat karena datang dari pilihan sadar, bukan dari rasa takut kehilangan. Nah, terakhir dan gak kalah penting. Sekarang kita sampai di kebenaran terakhir yang ngikat semua poin dari awal sampai sini. Ini benang merahnya. Cinta tanpa rasa hormat itu cuma ilusi. Hubungan tanpa rasa hormat itu penjara. Dan siapapun yang gak menghargai dirinya sendiri, sebenarnya sudah kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Jadi satu hal yang wajib kamu pegang kuat-kuat. Jangan pernah nego harga diri cuma demi perhatian sesaat. Jangan pernah ngorbanin ketenangan hidup cuma karena takut sendirian. Dan jangan pernah biarin tampang, pesona, atau rasa suka ngebutain kamu sampai nurunin standar. Begitu kamu mulai hormat sama diri sendiri, hal-hal lain bakal ikut geser dengan sendirinya. Sampai titik ini, kamu sudah dapat 5 kebenaran dasar yang sayangnya banyak orang baru nyadar pas sudah keburu capek. Pertama, cinta sering jalan pakai syarat. Kedua, perhatian itu mata uang, bukan amal. Ketiga, emosi itu alat yang harus kamu kuasai, bukan senjata buat orang lain. Keempat, pilihan itu datang seiring kamu ngebangun diri. Dan di atas semuanya, harga diri itu harga mati, nggak bisa ditawar. Begitu seseorang benar-benar melek sama realita ini, ada perubahan besar yang terjadi. Dia berhenti hidup sambil meraba-raba, berhenti ngasih tanpa mikir, berhenti nurunin martabat atas nama cinta. Tapi dia juga nggak berubah jadi dingin atau pahit. Dia cuma jadi sadar, jadi lebih tajam, lebih niat, lebih tahu kapan maju dan kapan berhenti. Sekarang bandingin 2 tipe orang. Yang satu, hidupnya ngejar sisa-sisa perhatian. Reaktif, gampang kepancing, standar turun terus asal ada yang nemenin. Yang satunya lagi, berdiri tenang, ngeliat pola, milih dengan sadar. Jagain energi, jagain perhatian, pegang emosi, punya opsi, dan yang paling penting, hormat sama diri sendiri. Menurut kamu, mana yang lebih dihargai? Mana yang susah dimainin?
Jawabannya sudah jelas. Inilah perubahan yang bikin permainan manipulasi mati. Karena begitu kamu bisa ngeliat ilusi, begitu kamu nggak lagi kegeser sama trik lama, begitu kamu paham nilai diri kamu sendiri, semua drama kehilangan tenaga. Diam-diman, tes emosi, ancaman pergi, tarik ulur perhatian, semuanya jadi hambar. Nggak ngaruh. Karena kamu tahu itu apa. Kamu nggak lagi digeser kayak pion. Kamu yang nentuin aturan main. Dan ini poin penting yang perlu kamu bawa ke depan. Saat seseorang paham ini, manipulasi kehilangan kuasa. Bukan karena ada yang kalah, tapi karena permainannya nggak bisa jalan lagi. Yang tersisa cuma rasa hormat, kejelasan, dan kemungkinan buat koneksi yang beneran sehat. Disitulah cinta yang nyata baru bisa tumbuh. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.